Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kelompok kriminal bersenjata teroris Papua kembali membakar gedung sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang. BMKG himbau nelayan dan warga di Mimika waspada cuaca buruk yang terjadi hingga awal tahun depan. Jelang Natal, harga cabai di Merauke mahal. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Selasa kemarin kelompok ini membakar gedung sekolah menengah pertama Serambakon di Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ada korban jiwa. Dalam insiden tersebut sempat terjadi kontak senjata antara KKB dan TNI Polri. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, aparat mengungsikan seluruh warga kampung ke gereja Katolik. Pagi sekira pukul 08.30 telah terjadi pembakaran SMB Negeri Serambakon Pegunungan Bintang. Ya, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan kurang lebih 3 kali. Ya, kemudian dipantau oleh rekan-rekan yang melaksanakan pengamanan di Serambakon dari Brimob Nusantara. Kemudian sekira pukul 09.00 tembakan ke arah posko terjadi oleh kelompok kriminal bersenjata. Maka tidak dapat dihindari, terjadilah kontak tembak selama kurang lebih 1 jam. Dan kemudian rekan-rekan Satgas yang ada di sana melakukan pengejaran dan sampai saat ini masih melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Dapat kami informasikan kemarin pagi sekira pukul 06.00 juga KKB melakukan penembakan ke arah posko yang ada di sana. Namun dari kami alhamdulillah semua sehat walafiat, dan karena kemarin pukul 06.00 itu tidak lakukan pengejaran karena situasi dan kondisi yang masih pagi dan masih berkabut yang cukup gelap, maka sengaja pimpinan yang ada di sana untuk melakukan standby dan melakukan pengawasan pemantauan. Sebelumnya kelompok ini juga membakar gedung SMA Negeri 1 Oksibil 5 Desember lalu. Distrik Serambakon sangat sulit dijangkau dan rawan. Satuan Tugas Pamrahwan saat ini masih terus berjaga di sejumlah titik. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Percepatan vaksinasi di Merauke kembali dilakukan untuk mencapai target pada akhir Desember. Sebagian warga yang datang di klinik Pratama Merauke ada yang baru pertama kali divaksin. Ini mau vaksin yang keberapa ini? Baru pertama kali. Kenapa terlambat ibu vaksinnya? Atas nama Bulan Rahman, Jalan Purikan Negara. Jadi baru kali ini mau vaksin ya? Karena mau pulang ke kampung. Mau pulang ke Atas kampung nama ya? Tobi. Klinik Pratama setiap hari melayani warga yang hendak divaksin. Petugas akan mengecek kondisi pasien, apakah menderita penyakit tertentu atau tidak. Jadi hari ini kita melaksanakan vaksin dalam rangka percepatan vaksinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi yang kami targetkan di sini vaksinasi 1 dan 2 untuk menuju 92%. Kita ketahui sekarang vaksin pertama di Kabupaten Merauke itu sudah mencapai 81%, sedangkan untuk vaksin kedua sudah mencapai 61%. Jadi target kita menuju 92%. Kita melaksanakan vaksinasi ini setiap hari, Bapak. Setiap hari ya? Setiap hari. Vaksinasi di Merauke saat ini mencapai 80% atau 101.000 orang dari target 124.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penyidik Polres Mimika tengah meminta keterangan 9 saksi terkait kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika. Saksi yang diperiksa berasal dari keluarga dan pihak rumah sakit. Kasus kain kasa yang tertinggal di perut pasien belum lama mencuat di media sosial setelah diunggah seseorang. Keterangan dari 9 orang saksi tersebut nantinya akan dicocokkan dengan video yang beredar di media sosial.
terjadi di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap permintaan klarifikasi terhadap 9 orang. Itu terdiri dari rumah sakit, kemudian dari keluarga korban sendiri dan ada salah satu pendeta. Yang mana dari pemeriksaan 9 ini kami coba gabungkan dengan informasi media sosial yang berkembang melalui via Facebook terkait dengan ada rekaman dari almarhum. Kemudian tahapan yang sudah sampai, kami masih dalam tahap penyelidikan, yang mana karena adanya penggunaan pasal lex specialis ini undang-undang khusus, sehingga kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Itu bisa jadi dari ID, kemudian bisa dari komite kedokterannya sendiri, dan juga dari ahli-ahli yang berkompeten dalam bidang ini. Jadi untuk kami sendiri, ya karena ini sudah menjadi isu yang berkembang di Papua, khususnya di Timikai, kami akan berupaya secara maksimal. Kami akan memberikan progres per minggunya, yang mudah-mudahan segera kita bisa naikkan ke tahapan penyidikan apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Sebelumnya, seorang pasien meninggal dunia karena di dalam perutnya ditemukan kain kasa bekas operasi sesar di Rumah Sakit Mitra Masyarakat bulan lalu. Rumah sakit telah memberikan klarifikasi terkait kasus ini dan mengakui penyebab pasien meninggal karena kain kasa yang tertinggal di perutnya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sejak Januari hingga Desember 2021, kantor SAR Mimika telah menangani 29 kasus kecelakaan baik di laut maupun di udara. Dari jumlah tersebut, kecelakaan laut merupakan yang terbanyak, yakni 15 kasus. Kasus tenggelam 13 kasus dan kecelakaan pesawat 2 kasus. Dari data tersebut, tim SAR berkesimpulan masih banyak warga yang belum memperdulikan keselamatan ketika beraktivitas di laut, apalagi di saat cuaca buruk. Di tahun 2021, yang dimana ada kecelakaan laut sebanyak 15 kasus, kecelakaan udara 1 kasus, PK OTW yang jatuh di Sugapa, kemudian kasus orang tenggelam sebanyak 13 kasus. Saran kepada masyarakat pengguna jasa transportasi air ataupun teman-teman nelayan Kabupaten Mimika agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas di laut, tetap utamakan keselamatan, di mana kasus-kasus yang kami tangani ini cukup lumayan banyak karena mengakibatkan jumlah korban yang cukup banyak. Kami berupaya untuk memberikan pelayanan SAR yang baik kepada masyarakat. Jadi kami memberikan saran kepada masyarakat khususnya yang beraktivitas di laut ataupun di air. Namun ada beberapa saran juga kepada potensi SAR agar tetap solid dalam memberikan bantuan SAR kepada masyarakat agar kita dapat bersama-sama menjalankan tugas negara dalam tugas-tugas kemanusiaan di Kabupaten Mimika. Dari catatan tim SAR, kasus tenggelam yang mengakibatkan korban meninggal dunia terbanyak terjadi tahun ini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sekelompok warga yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat tanah Selasa kemarin memblokade depot Pertamina Manokwari. Mereka menutup pintu masuk depot menggunakan timbunan pasir. Mereka menuntut Pertamina segera melunasi ganti rugi lahan 404 miliar rupiah. Kami mengambil uang kami dari pihak Pertamina. Kalau Pertamina dengan niat baik untuk menerima kehadiran kami datang yang pertama kami tuju adalah tolong diselesaikan, kami punya uang CSR yang dijanjikan oleh Pertamina tahun 2017. Itu yang kami minta hari ini harus dituntaskan. Hari ini harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan siapa Bapak? Tidak bisa, kami akan tetap duduk juga, sama saja.
Tapi alangkah baiknya lebih baik dituntaskan 404 miliar. Itu niat baik daripada kami kepada Pertamina. Dan kami hanya bisa dengar itu dari Bupati dengan Gubernur. Oke? Selesai. Sementara itu, tokoh masyarakat Manokwari Daud Indo meminta pemerintah daerah Kabupaten Manokwari maupun pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pertamina mencari solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Karena jika depo terhambat, maka penyaluran BBM juga ikut terdampak sehingga merugikan masyarakat luas. Bicara ya tetap masyarakat tutup ini. Dan ketika ini ditutup, ya kita semua kena dampaknya. Dampak luas. Dan akibatnya pertumbuhan ekonomi di Manokwari tetap lumpuh. Ya kalau ini ditutup ke depan. Kemudian juga masih ada sorotan bahwa Pemda Manokwari dan Provinsi yang gagal untuk mengatasi persoalan sedikit seperti ini. Ini yang saya lihat. Jadi saya bukan lihat soal masalah untuk keluarga, tapi dampaknya yang saya lihat. Ya, termasuk saya sendiri pun kena dampak. Dan seperti itu. Aktivitas akan lumpuh semua. Ya kalau saya mau bilang bahwa Pertamina ini kalau bilang manusia ini jantungnya sudah. Ya, kalau kita bergerak jantung stop berarti habis. Ini jantung sudah. Polisi dan Pertamina serta masyarakat adat saat ini masih berkoordinasi agar sengketa ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mimika memperkirakan cuaca di Mimika hingga Februari 2022 akan diguyur hujan dengan intensitas ringan dan lebat. BMKG juga memprediksi Mimika akan dilanda fenomena La Nina seperti wilayah lainnya di Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sejumlah faktor geografis seperti bentangan laut di wilayah selatan serta pegunungan di wilayah utara menurut BMKG mempengaruhi kondisi cuaca di Mimika. Sementara fenomena air pasang yang kerap terjadi di wilayah pesisir Mimika menurut BMKG terjadi setiap tahun karena faktor musim. Pada bulan-bulan November belakangan ini banyak sekali curah hujan tinggi. Itu dikarenakan memang sudah ada peringatan sebelumnya. Pada akhir tahun, pada bulan November, Desember hingga Januari masih akan terjadi fenomena La Nina di Indonesia pada umumnya. Dampak fenomena La Nina ini akan berdampak pada intensitas hujan yang sangat tinggi, dan sementara untuk pada tahun ini akan terjadi di bagian Indonesia bagian timur, khususnya di bagian Papua, di NTT, NTB, dan Maluku, seperti itu. Untuk sebelumnya saya ingin menekankan bahwa fenomena rob itu bukan terjadi karena La Nina dan lain sebagainya, itu hanya fenomena musiman atau ada bulanan yang terkadang akibat air pasang. Tetapi untuk di BMKG Papua sendiri belum ada press release yang mengatakan tentang banjirop akan terjadi di Papua. Sehingga press release kemarin kita sudah merilis di Manado dan bahkan itu terjadi dan sebagainya. Untuk sementara di Papua belum ada press release-nya bahwa akan terjadi banjirop. Untuk bulan Desember masih bisa dipastikan bahwa akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, ya, intensitasnya tetap menengah dan tinggi. Karena ya tadi saya ingatkan kembali bahwa BMKG masih mengeluarkan press release bahwa menyatakan La Nina masih terjadi di Indonesia. Untuk hari ini saja contohnya pada tanggal 13 Desember berkisar dari 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Amapere untuk di daerah Timika. BMKG meminta warga waspada khususnya yang tinggal di wilayah pesisir karena bakal terjadi gelombang tinggi disertai angin yang kencang. Tinggi gelombang diperkirakan 1 hingga 2,5 meter, sedangkan kecepatan angin bisa mencapai 5 hingga 20 knot yang berhembus dari arah barat dan barat laut ke arah utara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jelang Natal, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Cabai yang biasa dijual seharga Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga ikut naik. Harga tomat saat ini berkisar Rp30.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari Rp15.000 per kilogram. Tomat tadinya harga berapa, Ibu? Tomat biasanya 25-20, sekarang naik lagi jadi 30. 30 ya? Itu nanti
Kira-kira naik lagi kalau jelang Natal ya? Biasanya begitu. Kalau untuk lombok kecil? Ya? Lombok kecil itu? Lombok kecil turun hari ini. Kemarin sempat 80, sekarang 65, 60. Oh gitu. Kalau untuk lombok besarnya? Lombok besarnya ya naik sedikit. Tadi kan mungkin ada kirim mungkin ya ini hari. Itu kenapa bisa naik turun seperti itu, Ibu? Naik turun biasanya itu stok banyak. Kalau stok banyak turun, kalau stok tidak ada naik lagi. Nah kira-kira untuk dekat-dekat Natal ini apa semua masih tetap stabil apa turun lagi ya? Saya rasa agak naik sedikit. Naik lagi ya? Pedagang memperkirakan harga kebutuhan dapur ini akan terus merangkak naik mendekati Natal dan Tahun Baru. Natal di Papua kerap kali dirayakan dengan meriah dan saling bersilaturahmi karena sudah menjadi tradisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Alunan lagu Pranoto yang terdengar setiap hari di sudut kota Merauke sepertinya sudah tidak asing lagi bagi warga. Dengan alunan khas dangdut dan bergaya raja dangdut Rhoma Irama, Pranoto terus bernyanyi dan berharap ada orang yang mau menikmati dan memberikan uang. Setiap hari sejak pukul 8 pagi, Pranoto sudah berkeliling kota dengan gerobak musik yang dilengkapi pengeras suara. Pranoto memasang harga Rp5.000 untuk sekali bernyanyi. Dan dalam sehari ia bisa mengantongi Rp150 hingga Rp200.000. Awalnya seperti apa Pak sampai buka usaha seperti ini? Kita ingin mengembangkan kita punya bakat, kita seni musik, fokusnya untuk dangdut saja. Dangdut saja. Nah akhirnya sampai bisa sampai cari duit itu seperti apa Pak? Ini dorongan dari jiwa, sebagai jiwa musik ada dorongan di situ. Pak Pranoto ini sampai keliling sampai di mana aja Pak kalau kelilingnya nih? Hanya batas ini saja Pak. Batas ini aja. Itu biasanya orang yang manggil atau gimana? Tidak. Ya kadang-kadang ada yang manggil. Ada kalian disuruh nyanyi sendiri? Iya. Terus kan ulang tahun apa? Dipanggil gitu ya. Pak, ini kalau lagu-lagunya lagu-lagu apa aja Pak? Lagu Rhoma semua. Untuk khusus untuk Rhoma Irama? Oh gitu. Kalau umpamanya ada warga yang minta lagu lain gimana? Ya kita ikuti aja mereka maunya lagu apa. Tapi kalau stylenya enggak ada Pak, gimana voice-nya? Apa itu Pak? Lagunya iramanya ada semua? Ada. Tapi khusus dangdut saja? Tidak. Ada juga? Pakai apa itu Pak? Pakai kaset? Pakai HP aja. Oh pakai HP aja ya? Pakai itu ya? Sampai jam berapa Pak? Jam 9 sampai jam 3. Jam 3 sore? Iya. Terus malam keluar lagi tidak? Malam kadang-kadang kalau mau keluar. Keluar. Pak Pranoto untuk satu kali nyanyi bayar berapa Pak? 5.000. 5.000. Nah satu hari bisa dapat berapa itu Pak? Enggak tentu Pak, kadang tergantung dari mereka saja. Nah biasanya berapa Pak? Kadang ya 200. 150. Pak Pranoto ini pakai peralatan apa saja Pak? Ada salonnya berapa biji nih Pak? Ada salon ada 6, terus ampli 2, aki 2. Aki 2 itu berapa ampere dia? Itu yang satu 70, yang satu 42. 42. Nah kalau umpamanya satu kali aki itu satu hari bisa habis atau dicas lagi? Kadang satu hari sampai 2 kali. 2 kali ngecas itu? 2 kali ngecas. Ngecasnya di mana Pak? Di rumah. Di rumah. Ada ngecasnya Pak ya? Gerobak musik miliknya dilengkapi 6 buah pengeras suara. Ia juga harus menggunakan aki besar 70 ampere agar dentuman suara bisa terdengar jauh. Pranoto menikmati profesinya dan mampu menghidupi keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke kembali akan mendapatkan hibah berupa bus bekas penggunaan PON ke-20 dari Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Merauke Frans Anggawen mengatakan ke-18 bus yang digunakan saat PON Papua tersebut akan dihibahkan ke Pemda guna membantu transportasi masyarakat kecil. Bantuan bis dari provinsi Pak Kadis? Ya, kalau sekarang yang di kita ini ada 15 unit. Ada rencana lagi memang ada penambahan, tapi itu kita belum tahu persis. Rencana semua sebenarnya tambah 18. 18 yang dari provinsi itu ya? Ya, dari provinsi. Nah ini selain ke kita juga untuk ke Damri. Damri ya. Nah itu
memang dari pusat arahkan sebenarnya ke Damri. Tapi pembicaraan awal itu kan sebelumnya tuh ke pemerintah provinsi Papua. Nah, nanti sekarang juga sedang dibahas proses hibahnya itu. Ya. Antara lain ke Damri, kemudian juga ke provinsi. Rencana Pak Kadis itu kapan realisasinya itu? Ini kita masih tunggu proses hibahnya. Ukuran bisnya seperti apa Pak Kadis? Seperti ini yang ada ini atau ya, ini besar? Ya, ukuran sama, kuning ukuran sama. Seperti ini yang minibus ukuran penumpangnya itu 20 orang. 20 orangnya. Nah, itu memang dulunya memang dari sini digunakan atau memang dari provinsi itu Pak Kadis? Kalau yang sekarang ini yang masih di 15 di kita ini dari sini itu dari di Merauke. Sedangkan yang kita akan tunggu lagi nih ada dropping dari provinsi. 18 unit rencana ya? Iya, rencana. Pak Kadis, bis-bis yang bekas ekspor ini nantinya akan dioperasikan kemana saja atau nanti memang Dinas Perhubungan yang mengelola Pak Kadis? Ya, ini semua sekarang ada di Pak Bupati. Nah, yang jelas ada separuh memang kami yang kelola untuk pelayanan masyarakat. Yang selama ini memang kita ada terkendala masalah menyangkut pelayanan masyarakat. Apabila hari yang sama kalau sudah 4-5 bis itu kita repot. Karena yang bis yang tersedia cuma kita pun 3. Yang 3 ya? Ya, itu ya. Jadi mungkin kita memang berencana mau tambah lagi. Itu yang dari sisa ekspor ini supaya pelayanan itu bisa ini. Nah, sedangkan yang lain mungkin ya itu dari Pak Bupati, itu mungkin akan dibantu ke masyarakat ya. Mungkin ke distrik atau mungkin ke sekolah. Tapi ini bis ini kami berharap biasanya kalau awal itu bagus, tapi nanti berjalan operasionalnya ini masalah perawatannya juga ya. Ya itu besar bis ini. Jadi kami berharap ya sebagusnya itu ditangani oleh seperti perhubungan, kemudian Damri, karena Damri juga akan buka pelayanan untuk anak-anak sekolah, selain masyarakat juga anak sekolah. Nah, kemudian juga kalau untuk wisata ya ke pariwisata juga. Sebelumnya Kementerian Perhubungan sudah menghibahkan 15 bus, sedangkan 18 bus lainnya juga akan dihibahkan pada tahap berikutnya. Ke-18 bus tersebut merupakan bus bantuan operasional untuk PON ke-20 Papua pada Oktober lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.